Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Di sini kita dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah film pendek yang berjudul Selaras dalam Aturan. Namun sebelum kita memulai ke film pendeknya, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat menonton. Siswa berdatangan, Jenita sudah rapi dengan atribut yang lengkap. Namun, Rafa datang dengan terlambat, tanpa dasi dan rambut yang berantakan. Aduh, Rafa, terlambat lagi. Atributnya aja nggak lengkap. Apakah cuma atribut doang, nggak ngaruh ini ke nilai? Tapi aturan tetaplah aturan, Rat. Semua harus sama, biar tertib. Betul. Aturan sekolah itu bagian kecil dari hukum. Kita tuh belajar disiplin dari hal sederhana seperti pakai atribut yang lengkap, datang ke sekolah tepat waktu. Ini contoh dari harmonisasi antara aturan sekolah dan nilai moral masyarakat, Rafa. Rafa cemberut dan diam karena ia telah menyadari atas kesalahannya. Jenita duduk di depan Rafa, lalu Rafa bermain HP saat jam pelajaran. Jenita pun menegur. Rafa, matiin dulu ya dia HP-nya, nanti ketahuan Pak Nabil loh. Biarin aja sih, yang ini terlalu banyak tau. Pak Nabil pun melihat dan menegur secara tegas. Rafa, aturan yang saya terapkan itu bukan hanya larangan, tapi juga latihan untuk menghormati waktu dan orang lain. Kan sama seperti aturan di masyarakat. Kalau satu orang berbuat seenaknya, yang lain kan jadi keganggu. Ya Pak, saya paham. Atas kesalahannya, HP Rafa disita oleh Pak Nabil sebagai hukuman dan pelajaran untuknya. Setelah pulang sekolah, Rafa membeli minuman di warung. Sampah botol plastik tersebut dibuang sembarangan di jalan. Jenita dan Cynthia pun melihatnya. Itu bukannya si Rafa ya? Kok dia buang sampah sembarangan sih? Iya, itu kan si Rafa. No, kebetulan ada Bu RT tuh lewat. Assalamualaikum Bu RT. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Cynthia Dewi Pak? Tadi si Rafa buang sampah sembarangan tuh Bu. Iya tuh Bu, tegur aja si Rafa, soalnya suka buang sampah sembarangan terus. Baik, saya tegur. Mana anak itu? Sana Ibu, kayaknya. Rafa, Ibu mau ngomong sebentar. Iya Bu RT, kenapa? Rafa, apa benar tadi kamu membuang sampah sembarangan? Iya Bu, maaf itu memang kelalaian saya. Rafa, nanti tolong diambil lagi ya sampahnya, karena di RT kita sudah ada peraturan tentang kebersihan lingkungan. Baik Bu, saya akan mengingat perkataan Ibu barusan dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Apa nak? Peraturan RT dibuat agar sejalan dengan peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan. Itu namanya sinkronisasi hukum. Aturan kecil menyesuaikan dengan aturan lebih besar agar berjalan secara selaras. Baik, terima kasih Bu. Setelah ditegur oleh Bu RT, Rafa pun inisiatif untuk mengambil sampahnya kembali, lalu membuangnya pada tempatnya. Para warga berkumpul di rumah Bu RT, sekaligus Rafa, Jenita, dan Cynthia yang ikut sebagai perwakilan dari para pemuda. Kita mau buat peraturan baru soal jam renang malam supaya semua warga ikut menjaga keamanan. Bagus Bu, tapi jangan terlalu berat ya aturannya. Iya, kalau aturan dibuat dari kesepakatan dan hukum daerah pasti adil dan bisa dijalankan semua. Benar Jenita, inilah contoh harmonisasi hukum dan formal. Rafa mulai terlihat kagum dan berpikir,
Pak Nabil sedang mengajar tentang harmonisasi dan sinkronisasi hukum di kelas. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Nah, anak-anak, ada nggak yang tahu apa itu harmonisasi dan sinkronisasi hukum? Aku. Harmonisasi hukum adalah penyesuaian agar aturan tidak bertentangan. Kalau sinkronisasi hukum artinya menyatukan aturan dari berbagai pihak supaya sejalan. Jadi kayak peraturan RT yang nyambung sama peraturan daerah gitu ya Pak? Nah, benar banget Rafa. Itu salah satu contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Rafa melihat Jenita dan Cynthia menyalin PR dari internet. Pak Nabil hampir menghukum Rafa karena dikira ikut-ikutan. Cynthia, ini juga sudah dekat deadline. Kita lihat apa aja kali ya? Dia ngajin juga pengambil mau ngeliat ini kok. Aduh, mereka menyantek dari internet. Aduh, Rafa, kamu ikutan nyontek juga? Gak pas, saya juga ngerjain. Tapi walaupun saya nggak ngerjain, juga saya nggak ikut nyontek. Karena saya ingat dengan apa yang Bapak bilang. Kalau hukum dibuat untuk melindungi yang jujur, bukan yang menekan. Oh benar. Ternyata kamu paham Rafa. Kalau hukum itu adil jika semuanya mengikutinya. Rafa, Jenita, dan Cynthia duduk di bangku taman, menatap halaman yang bersih dan juga tertib. Dulu gue pikir kalau aturan ini cuma bikin kita ribet. Namun sekarang gue kayaknya makin ngerti deh. Kalau tanpa adanya aturan, semuanya bakalan jalan semaunya. Iya, aturan dari rumah, sekolah, atau negara harus selalu selaras agar kita hidup damai dan tertib. Berarti harmonisasi dan sinkronisasi hukum itu bukan cuma teori ya? Itu cara hidup yang bikin semuanya berjalan rapi dan adil. Hukum bukanlah sekedar tulisan di kertas. Ia hidup di setiap tindakan kita. Ketika aturan saling mendukung, terciptalah masyarakat yang harmonis, tertib, dan juga adil. Marilah hidup selaras dalam aturan. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.